Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam channel Zanafanet yang menyajikan berbagai macam konten untuk perguruan tinggi, mulai dari mata kuliah metodologi penelitian, statistik penelitian yang berhubungan dengan pengolahan data, dan berbagai macam aplikasi komputer seperti SPSS, analisis item instrumen, Microsoft Office, dan lain-lain. Pada video pertama, Zanafanet telah membuat sebuah video tentang mengenal program SPSS atau IBM SPSS Statistik, mulai dari mengenal sejarah SPSS, kemudian yang kedua, hal-hal yang mesti dimiliki dan dikuasai oleh seorang user sebelum menggunakan SPSS. Yang ketiga adalah prasyarat minimal spesifikasi komputer yang digunakan untuk menggunakan SPSS. Pada video kedua seri SPSS ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan entry data pada program SPSS. Sebagaimana kita ketahui, dalam statistika dikenal ada 4 jenis data, mulai dari data rasio, data interval, data ordinal, dan data nominal. Kita akan membuka program SPSS. Untuk itu kita akan menggunakan IBM SPSS Statistik 26. Kita tunggu beberapa saat. Nanti akan dimulai dari munculnya logo IBM SPSS Statistik. Ini dia. Ini adalah tampilan dari program SPSS. Saudara nanti bisa menggunakan berbagai macam versi dari program SPSS. Boleh menggunakan versi SPSS dari versi 6 sampai versi 20, atau bisa juga nanti menggunakan IBM SPSS Statistik dari berbagai macam versi. Di tampilan SPSS kita lihat di sini ada file, ada edit, ada view, ada data, ada transform, ada analyze, ada graph, ada utilities, ada extension, ada windows, dan ada health. Inilah nanti yang membedakan dari berbagai macam versi. Makin tinggi versinya, maka fasilitasnya di sini semakin lengkap. Kita akan mencoba menjelaskan menu SPSS 16. Isinya diantaranya adalah file. File ini gunakan untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan file data, seperti membuat file baru, membuat file data statistik, menyimpan data yang sudah dimasukkan ke dalam program, mengambil data dari program lain, mencetak isi dan data editor, melihat tampilan teks sebelum di print, membuka file, dan output secara cepat dan mudah. Kemudian yang kedua adalah edit. Edit ini berfungsi untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan perbaikan data, duplikasi data, menghilangkan data, edit data, mengubah setting pada option, dan lain-lain. Kemudian view. View ini untuk mengatur toolbar seperti status bar, menampilkan value label, mengubah ukuran dan jenis font, batas-batas kolom, dan lain-lain. Lalu data, untuk membuat perubahan data SPSS secara keseluruhan, seperti mengurutkan data, menyeleksi data berdasarkan kriteria tertentu, menggabungkan data, dan lain-lain. Jadi ini adalah
menu data. Kemudian transform untuk membuat perubahan data variabel yang telah dipilih dengan kriteria tertentu, atau mengatur data dengan melakukan transformasi sehingga diperoleh variabel baru. Lalu analyze untuk melakukan semua prosedur perhitungan dan analisis statistik, mulai dari analisis statistik deskriptif, komparatif, korelasi, regresi, uji validitas, uji reliabilitas, dan lain-lain. Intinya adalah pada menu analyze inilah semua analisis data akan kita lakukan. Kemudian graph untuk membuat berbagai jenis grafik guna mendukung analisis statistik seperti P, line, bar, dan kombinasi beberapa jenis grafik dan lain-lain. Utilities untuk mengetahui deskripsi variabel yang sedang dikerjakan, menjalankan skrip, mengatur tampilan menu, dan lain sebagainya. Add-on adalah menu tambahan yang belum ada pada versi-versi sebelumnya. Add-on terdiri dari beberapa submenu, application, service, programmability, extension, dan statistic guide. Lalu Windows untuk berpindah dari satu menu ke menu yang lain, atau dari satu file ke file yang lain, khususnya file yang sudah dibuka. Kemudian help adalah apabila kita memerlukan bantuan, maka help ini bisa kita gunakan sebagai bantuan informasi mengenai program SPSS yang bisa diakses secara jelas dan mudah. Inilah menu-menu yang ada dalam SPSS secara umum. Tentu untuk versi yang lebih tinggi, menunya lebih banyak dan lebih lengkap. Sebagai latihan cara melakukan entry data, berikut ada data yang akan coba kita masukkan ke dalam SPSS. Ada 4 variabel dengan jenis data yang berbeda-beda, yaitu data tentang nilai rata-rata, data tentang tingkat kerajinan, ini rata-rata, tingkat kerajinan, data pekerjaan orang tua, X3, dan data usia. Misalnya di sini ada 10 orang, mulai dari Ahmad, Benny, sampai Johnny. Bagaimana cara melakukan entry data pada SPSS? Di bawah ini ada 2 pilihan, yaitu data view dan variable view. Kita bisa menggunakan data view dulu atau variable view dulu. Data view ini berisi tentang data yang akan di-entry. Maka kita lihat di sini parnya masih kosong, variabelnya belum kita kasih nama, masih kosong. Tapi data bisa kita langsung masukkan kemari. Jadi data view isinya adalah data yang akan di-entry ke dalam program. Kemudian yang kedua ada variable view, ini adalah identitas dari masing-masing variabel yang akan kita masukkan. Oleh karena itu, supaya memudahkan dan akan memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan, maka kita bisa memulai dari mengisi variabel view terlebih dahulu. Ada beberapa kolom yang harus kita isi. Ada namanya name. Name ini adalah nama variabel. Type, ini kalau kita klik seperti ini akan muncul. Numeric berarti data yang akan kita masukkan nanti dalam bentuk
angka ya. Maka di sini ada with, jumlah angka ada 8 digit. Kemudian kalau kita akan menggunakan desimal, maka ini adalah angka maksimal dari desimal yang akan kita gunakan. Kalau misalnya angka kita terdiri dari 3 digit, maka kita buat saja di sini 3. Misalnya 250, di situ ada digit. Jadi jumlah paling banyak adalah jumlah data dengan nilai terbanyak. Berapa angka? Kemudian kalau misalnya tidak ada desimal, nanti kita kosongkan di sini. Tapi kalau misalnya menggunakan desimal, berapa desimal? Kalau misalnya desimalnya ada 3 angka di belakang koma, maka di sini kita buat 3. Kalau ternyata yang dimasukkan nanti 5 digit di belakang koma, maka program otomatis akan membulatkan menjadi 3 desimal. Kemudian di variable type ini ada 2 sebenarnya yang perlu saudara ketahui. Kalau nanti data dalam bentuk angka, pilih numerik. Kalau nanti data dalam bentuk huruf, pilih string. Misalnya nama-nama responden yang akan dimasukkan adalah nama-nama responden, maka nanti akan muncul huruf. Nah, kalau kita klik seperti ini, maka di sini muncul karakter jumlah huruf terbanyak. Misalnya namanya Ahmad Zaki Al-Farisi. Nah, nanti dihitung berapa jumlah huruf terbanyak nama responden yang akan kita gunakan. Sering terjadi problem di dalam entry data ini. Mahasiswa mengklik di sini numerik, tapi yang dimasukkan adalah huruf, nama-nama orang, nama-nama responden. Maka biasanya program tidak menerima. Atau sebaliknya, posisinya di string tapi dimasukkan angka-angka, maka angka juga tidak akan bisa masuk. Nah, kemudian data atau tipe variabelnya nanti bisa juga dalam bentuk koma, dot, scientific, date, dollar, custom, dan seterusnya. Maka yang perlu diingat di sini, numerik data yang akan dimasukkan dalam bentuk angka, sedangkan string data yang akan dimasukkan dalam bentuk huruf. Ini 2 ini sesungguhnya adalah mengisi ini. Jadi kalau kita bikin misalnya 8 desimalnya 2, kita tekan OK, maka nanti di sini akan muncul width-nya 8, desimalnya 2. Kemudian label ini adalah penjelasan nama variabel. Ini nama variabelnya belum kita isi. Jadi default programnya var 00001. Value. Nah, value ini adalah untuk data ordinal dan nominal. Jadi untuk data rasio dan interval itu tidak perlu kita isi. Jadi ini hanya diisi untuk data ordinal dan nominal. Missing ini kalau ada data yang kosong atau ada data yang salah, nanti bisa diganti dengan angka 9. Kolom ini adalah jumlah kolom yang akan kita gunakan, maksimal berapa. Align ini adalah posisi data dalam variabel, boleh di kiri sini, atau boleh di kanan ini, atau boleh di tengah. Kemudian measure ini adalah jenis pengukuran, pengukurannya dalam bentuk apa. Maka nanti di dalam memilih pengukurannya, kalau data rasio dan interval, pilihannya adalah scale. Kemudian kalau
datanya ordinal pilih ordinal, kalau nominal pilih nominal. Nah, ini inputnya nanti dipilih sesuai dengan kebutuhan. Baik, kita akan coba memasukkan data yang ada di sini. Kita misalkan nanti nama variabel nilai rata-rata kita kasih nama nilai, kerajinan ke perpustakaan kita kasih nama kerajinan, pekerjaan orang tua kita kasih nama pekerjaan, usia kita kasih nama usia. Kita coba bagaimana cara mengisinya. Ini variabel pertama tentu menggunakan nama ini. Ini variabel pertama nama, karena namanya mau kita masukkan. Tapi kalau seandainya tidak diperlukan nama, ya boleh saja. Tapi untuk latihan tentu kita coba misalnya nama. Kita gunakan huruf besar supaya lebih mudah. Nama datanya adalah huruf. Kita pilih type-nya di sini adalah string. Berapa huruf terpanjang? Misalnya huruf terpanjangnya ada 25 huruf, kita ketik 25. Ingat, huruf isinya string pilihannya. Tekan OK. Ini kita lihat 25 huruf terpanjangnya, desimalnya tidak ada, karena nama orang tidak mungkin menggunakan desimal. Label ini adalah penjelasan nama variabel. Nah, kita lihat di sini tadi nama itu nama siapa sih? Usia siswa, berarti ini adalah nama siswa. Kita tinggal memberikan penjelasan di sini. Ini nama siswa SMA Negeri nama siswa SMA Negeri misalnya. Oke, saya kira cukup nama siswa SMA. Value-nya, karena dia bukan data ordinal dan data nominal, karena value label ini hanya diisi untuk data ordinal dan nominal, maka untuk nama kita kosongkan. Jadi pilihannya tetap non. Missing value-nya, anggap semua datanya lengkap, complete. Kita tidak usah isi non kan. Kolomnya biarkan saja seperti itu, nanti komputer akan menyesuaikan. Kemudian align ini adalah posisi kita buat, kalau nama bagusnya dari kiri ke kanan. Kemudian datanya adalah termasuk data nominal. Oke, yang terakhir kita biarkan. Kemudian yang kedua adalah nilai. Nih, nilai. Kita buat di sini nilai. Kemudian pilihannya apa? Karena nilai ini dalam bentuk angka, kita buat nilai adalah numeric. Pakai desimal atau tidak? Kita lihat datanya tadi, pakai desimal apa tidak? Oh ya, di sini pakai koma. 75,5, kemudian 79,77. Maka ambil yang terbanyak. Yang terbanyak desimalnya adalah 2, maka pilihan kita adalah 2. Kemudian jumlah nilai rata-rata, kalau kita lihat angkanya ada 2, 75,5. Maka pilihan kita adalah 2
width-nya desimalnya 2. Maka di sini kita bisa ketik angka 2. Nah, sehingga nanti kalau misalnya angkanya puluhan, kalau width-nya 2, kalau kita misalnya mengisi 120, maka dia tidak akan bisa masuk. Karena 120 3 angka. Begitu juga width, kalau misalnya width-nya nanti Anda buat 2, lalu ternyata terketik 3, maka komputer akan otomatis mengubah menjadi 2 desimal. Kemudian yang tidak pakai desimal, tidak pakai angka di belakang koma, maka komputer nanti akan mengisi dengan koma 00. Jadi dia ada 2. Oke, kita tekan oke. Number, ini ada informasi, the number of decimal place is too large for the field width. Jadi maksudnya desimal ini jumlahnya tidak boleh sama atau lebih banyak dari width. Maka ini kalau desimalnya 2, ini kita buat setidak-tidaknya 3. Jadi tidak boleh sama, harus lebih banyak. Jadi kalau kita bikin 1 di sini, komputer juga tidak mau. Nih. Maka harus lebih besar dari width. Maka kita bikin 3. Width-nya harus lebih dari jumlah desimal. Kita tekan oke. Maka di sini width-nya 3, desimalnya 2. Kemudian label adalah penjelasan dari nilai. Nah, misalnya nilai apa ini kita buat? Misalnya kita buat nilai rata-rata ujian. Kemudian value, karena datanya adalah data interval, maka ini tidak perlu kita isi. Missing, kosongkan, kolom biarkan, lalu align posisi data kita buat di tengah. Nah, kemudian datanya kita pilih scale. Ini datanya adalah skala. Kemudian yang ketiga adalah variabel kerajinan. Ini kita ketik kerajinan. Datanya masih numerik. Kita lihat kerajinan ini tidak pakai desimal, kemudian hanya 1 angka. Maka width-nya kita bikin 1, desimalnya kita bikin 0. Kita isi 1 tidak bisa. Kita isi 1 tidak bisa. Kenapa? Karena desimalnya lebih besar. Maka kalau ingin mengisi 1, ini kita jadikan 0 dulu, desimalnya tidak ada. Ini baru kita ketik 1, kita hapus 1. Nah, baru bisa. Jadi kalau di sini ada angka 2, ini ada angka 2, terus di sini kita ketik 1, maka dia tidak bisa. Karena width-nya tidak boleh sama atau lebih kecil dari desimal. Nah, kemudian ini penjelasan label dari kerajinan. Kerajinan adalah tingkat kerajinan keperpustakaan. Oke. Jadi kerajinan ini maksudnya adalah tingkat kerajinan keperpustakaan. Kemudian value label kita isi atau tidak. Nah, di data kita ini ada keterangan Y adalah data interval, X1 adalah data ordinal. Ordinal, malas, sedang, rajin. Kemudian X2 adalah data nominal. Jadi pekerjaan itu adalah data nominal. Jadi berarti Y datanya adalah data interval, kemudian X1 data ordinal, X2 data nominal,
Kemudian X3 adalah data rasio. Kita lihat bagaimana cara mengisinya. Karena tingkat kerajinan adalah data ordinal, ada rajin, sedang, malas, maka ini harus kita isi. Nih, tadi seperti ini. Klik 1, kita buat value-nya, kita kasih nama 1, labelnya rajin, kemudian kita klik add, kemudian nomor 2 kita klik, nomor 2 sedang, kemudian di add, kemudian nomor 3 kita isi. Misalnya ngisi label 3 nya salah, kita terketik rajin 2 kali. Sudah kita masukkan pula ke dalam ini. Gimana caranya? Maka yang salah ini diklik seperti ini, klik, maka remove-nya hidup, tadinya mati ya, tadinya abu-abu yang menjadi hidup, kemudian kita klik remove, maka kita ketik lagi 3, ketik yang benar malas, kemudian masukkan kemari add, kita tekan OK, maka ini kita lihat value-nya diisi. Ingat, value diisi untuk data ordinal dan nominal. Missing, tidak ada data yang kosong atau yang salah, biarkan saja. Ini biarkan. Posisi data lebih bagus, enak di tengah. Lalu jenis datanya adalah data ordinal. Oke, yang keempat adalah data tentang pekerjaan orang tua. Ya, data tentang pekerjaan orang tua. Kita lihat di sini pekerjaan orang tua. X2, pegawai negeri, ABRI, pedagang, petani, dan nelayan. Kita isi. Oke, di sini pekerjaan. Datanya adalah data numerik. Dibuat dulu angka 0 di sini karena tidak ada desimal. Kemudian 1, ketik 1, penjelasan pekerjaan orang tua. Nih, pekerjaan orang tua, kemudian ininya diisi. Ya, jadi dari mana ini? Kalau kita dari sini pindah kemari, akan ada kotak di sini. Nah, kotak ini kita klik. Sama juga di atas tadi. Ini seperti ini, dia ada kotak. Jadi kotak itu kita klik, kita isi 1, pegawai negeri, kita masukkan, kemudian 2, nomor 2, ABRI, kita masukkan, 3, pedagang, kita masukkan lagi, 4, petani dan nelayan, 4, petani, kita klik, 5, nelayan, kita klik nelayan, kita klik masukkan ke dalam. Cara menghapus sama. Ini kan warnanya abu-abu, mana yang mau dihapus kita tinggal pilih, kita ketik misalnya petani ini salah, nah, maka kita lihat remove, nanti akan muncul. Kalau sudah selesai kita tekan OK. Nih, missing biarkan, kolom biarkan saja, posisi data kita maunya di tengah, center, jenis data adalah nominal, ya,
pekerjaan adalah data nominal. Kemudian berikutnya adalah X3 usia. Ini usia. Jadi nama ini lebih ke identitas, variabel Y, variabel X1, X2, X3, usia. Kita masukkan usia. Datanya numerik karena masih dalam bentuk angka. Usianya kalau kita lihat tidak pakai desimal. Nah, kita lihat nih, tidak pakai desimal. Berarti desimalnya 0. Ini desimalnya 0. Kemudian angka terbanyak adalah 2. 14, 15, 2. Kemudian label adalah penjelasan usia. Usia siswa. Value tidak diisi. Kenapa? Karena usia adalah data rasio, jadi tidak diisi. Kemudian missing biarkan kosong, kolom biarkan saja. Kemudian posisi data kita buat di tengah. Kemudian ini karena dia rasio maka masuk pada pengukuran scale. Nah, dengan demikian selesailah sudah dalam memberikan nama variabel. Nama adalah untuk identitas, ini variabel Y, X1, X2, X3. Maka selesailah sudah dalam memberikan nama variabel, sehingga variabel view-nya seperti ini. Kalau sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah mengisi data view. Nih, kita klik data view. Nah, di sini kelihatan. Ini kita bisa atur lebarnya, kita tinggal tarik saja. Nah, ini tentu tidak di semua SPSS ada fasilitas ini, karena kelebihan dari Persi tinggi adalah memiliki fasilitas yang lebih banyak. Maka kalau di SPSS ini hanya muncul nama saja, gambarnya tidak kelihatan. Ini. Tapi di sini ditampilkan nama, ini adalah data ordinal. Ini logonya seperti ini. Maka begitu kita klik, ada muncul nama, label, ini kemudian type ya, tipenya string, pengukurannya nominal. Nah, kita bisa melihat lagi nilai juga begitu, nilai, kemudian labelnya numerik, kemudian scale. Begitu juga ini kerajinan, labelnya, type numeriknya, kemudian pengukurannya adalah ordinal. Begitu juga yang lain. Maka kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah mengisi setiap variabel. Maka kita bisa masukkan secara manual. Kita ketik misalnya namanya Ahmad, enter, Badu misalnya. Maka kalau ada 100, kita akan ketik 100. Kalau ada 1000 responden, kita ketik 1000 responden. Ini tentunya dengan catatan kalau penelitiannya menggunakan identitas. Tapi biasanya ada juga penelitian tidak menggunakan nama sebagai identitas, tapi menggunakan kode. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita tidak perlu buat nama, kita hanya cukup membuat kode di sini. Yang tahu siapa dengan kode ini? Yang tahu adalah peneliti.
Kalau kita punya data dalam bentuk tabel-tabel di Word seperti ini, maka kita tidak perlu melakukan pengetikan ulang. Misalnya data kita ada di Microsoft Word seperti ini, lalu kita ingin kopikan, maka kita silakan copy. Di copy, Ctrl C, kemudian kita buka SPSS, dimulai dari variabel nilai, kemudian klik kanan di copy paste ya. Kopinya sudah, tinggal paste atau paste, copy paste, maka muncul kayak begini. Maka sangat mudah, yang penting adalah bagaimana kita punya database baik dalam bentuk Microsoft Word maupun dalam bentuk Excel. Kita tinggal kopikan, bahkan ini bisa kita copy dari nama ini sampai kemari. Kita coba, ini kita copy dari nama supaya kita hapus dulu ini. Apa betul bisa? Nah, kosong, kita klik kanan, kita paste, oke, muncul. Jadi kita bisa kopikan mulai dari nama responden sampai variabel. Apabila kita melihat tampilan yang ada di sini menunjukkan bahwa data nilai itu bisa kita kenali dengan baik. Kemudian kalau kita lihat di sini yang tidak ada desimalnya, misalnya nilai 76, maka di sini tidak pakai desimal, tapi di data sama SPSS dibuatkan desimalnya 0,00. Nah, kemudian ini usia juga sudah sesuai. Nah, kemudian ini kerajinan, ini kita tidak tahu ini kerajinan ini satu apa, ini dua ini apa, tiga ini apa, ini lima ini apa. Maka kita bisa menampilkan angka-angka ini, karena ini bukan angka matematis, ini hanya angka simbol. Kita bisa memunculkan ini dalam bentuk kuantitatif, dalam bentuk angka. Kita bisa munculkan dalam bentuk kualitatif, dalam bentuk penjelasan. Maka caranya bagaimana? Silakan diklik view. Nah, kemudian klik value label. Ini klik value label di sini. Maka kita lihat di sini muncul. Oh, ini rajin, sedang, malas, muncul di sini. Kita tidak mengetik satu persatu, yang kita ketik hanya pada value yang ini tadi, yang kita isi. Hanya sekali ngisi, tapi begitu kita ketik angka 1, dia akan muncul. Nah, demikianlah kira-kira bagaimana cara melakukan entry data pada program SPSS atau IBM SPSS, baik versi 26, 25, 24 sampai ke bawahnya. Selanjutnya data ini kita simpan. Ini kita klik file. Kalau kita menyimpan baru, ini kita ketik, kita klik save. Ada save as, apa bedanya? Save ini digunakan kalau kita menyimpan pada file yang sudah ada atau file baru. Sedangkan save as, kita menyimpan dengan nama file yang baru, jadi bukan pada file yang lama. Jadi kita bisa melakukan duplikasi, misalnya yang kita ketik nama filenya data, kita ingin melakukan duplikasi data 2, maka save data 2, bikin nama baru. Maka kita boleh memilih save atau save as. Atau kita juga bisa mengklik gambar ini, kita klik gambar disket. Ini kita klik disket, ini identik dengan penyimpanan, walaupun sekarang kita sudah tidak menemukan disket lagi. Tapi pada tahun 80-an, 90-an disket ini masih sangat populer. Waktu itu belum ada flash disk. Nanti kita klik gambar disket, klik, keluar kotak menu save as data as. Kita lihat di sini. Jadi karena datanya baru, belum ada nama file,
data baru, save data S. Ini kita letakkan, mau diletakkan di mana? Ini ada harddisknya, ada di C, ada di D, ada di E. Kemudian kita letakkan di D. Misalnya datanya kita tempatkan di YouTube SPSS. Kemudian pada directory entry data ke dalam SPSS, ini direktorinya. Kemudian kita kasih nama, misalnya namanya adalah entry data SPSS. Oke, kalau sudah kita klik. Perlu juga saudara ingat bahwa ekstensinya di sini adalah SAV ya, SAV. Kemudian klik save di sini, maka data akan tersimpan. Lalu diiringi dengan output, jadi komputer atau program sudah menampilkan output yang akan dihasilkan dari proses analisis selanjutnya. Maka ini boleh ditutup, boleh dibiarkan. Kita kembali ke entry data di sini. Maka di sini kita lihat sudah ada nama. Di sini sudah tertulis entry data spss.sav. Nah ini. Kemudian kita lihat di sini. Kalau tadi belum ada nama, begitu sudah kita simpan dengan nama ini, dia akan muncul. Nah, bagaimana misalnya kita akan tutup ini, kita tutup ya, kita close ya. Misalnya entry datanya sudah selesai, ini tidak usah kita simpan, kita buka. Kita akan membuka kembali data yang sudah kita entry. Bagaimana cara membuka data kembali? Ini sama dengan text editor yang lain ya. Kita klik file, kita klik open data. Ini pilih data. Kalau kita ingin membuka hasil analisis, pilih output. Maka kita pilih data. Akan keluar kotak dialognya seperti ini. Maka kita tinggal klik di sini, boleh double klik atau klik open. Maka muncul ini. Demikianlah kira-kira cara melakukan entry data statistika atau data penelitian ke dalam SPSS. Mudah-mudahan memberi manfaat pada saudara dalam rangka bagaimana melakukan entry data pada program SPSS. Sampai jumpa pada video berikutnya dengan materi penyajian data yang akan kita bahas pada seri berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.